Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MQ, mari kita lanjutkan bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis masih berbincang tentang melatih sikap asertif. Nah, ini langsung saja kita sapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung karena ini tampaknya banyak yang punya pengalaman ya terkait hal ini. Ada Umu Sofia di Cianjur, Pak Wasmin, Bu Lilis. Kondisinya beliau sudah tidak muda lagi, tapi sikap yang dimiliki tidak berani melawan atau menolak sampai usia sekarang, tidak disebutkan sebetulnya usianya berapa, membuat Umu Sofia bingung, apakah saya ini sabar atau mohon maaf ini disebutkannya bodoh begitu ya. Sudah 10 tahun Umu Sofia menjadi ibu sambung dari anak-anak yang waktu itu sudah dewasa usianya, dan Umu Sofia sadar menjadi ibu sambung perlu siap menjadi dalam tanda kutip tersangka walau tidak salah, dan harus siap tidak menerima penghargaan atau sekedar ucapan terima kasih jika melakukan hal baik atau menunaikan kewajiban secara baik. Selama kurang lebih 6 tahun pernikahan, Umu Sofia merasa tertekan karena tindakan atau ucapan mereka dan tante-tante mereka nyelekit itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya tidak nyaman lah di hati. Tapi Umu Sofia menyampaikan Menusuk. ya menusuk ya. Ya, disampaikan oleh Umu Sofia ya pada akhirnya harus pura-pura tidak dengar aja agar tidak terlalu masuk ke hati. Tapi dia dalam hati itu suka berkata, lihat aja nanti sebenarnya siapa yang bermasalah katanya. Mungkin ini ungkapan kejengkelan ya. Dan terbukti sekarang satu persatu mereka yang ngata-ngatain begitu-begitu itu, ucapan mereka malah terjadi pada mereka sendiri. Sesekali suka senyum-senyum dan bilang pada diri saya, inilah buah dari kesabaran. Apakah kesimpulan Umu Sofia ini salah? Dan apa perlu terus dipertahankan sikap saya seperti ini? Atau sebetulnya ada sikap lain yang perlu dilatih agar hidup Umu Sofia bisa lebih bahagia barangkali, Bu Lilis, Pak Wasmin? Ya, itu kalau kalau boleh dikategorikan dari cerita Bu Sofia adalah tipikal pasif ya. Iya, iya. Tipikal pasif. Memang tipikal pasif itu biasanya orang yang dewasa, sabar, gitu. Hanya nanti dalam konteks interaksi sosial itu masih belum tepat. Yang lebih tepat adalah tipikal asertif. Karena nanti kalau dia diem aja orang tambah berani. Ya. Misalnya dikata-katain gitu karena dianya diem, dia mah dia mah akan menerima. Jadi akan lebih hebat menerima kata-katanya. Nah makanya dan kita juga harus ada edukasi dalam artian kita juga mereka juga harus tahu dengan kata-kata itu membuatnya tersinggung. Jadi sampaikan aja misalnya dan kamu dengan berbeda itu sebenarnya saya tersinggung. Karena juga bisa jadi orang itu nggak ngeh loh dengan oh iya gitu. Oh iya bisa jadi begitu ya. Nah itu juga harus berani untuk menyampaikan. Nah nanti kalau disampaikan ternyata orangnya masih begitu, kan tidak apa-apa karena ketika kita asertif bukan berarti orang lain harus berubah, harus sesuai dengan kita, tidak juga, tapi setidaknya kita mengeluarkan keinginan kita loh gitu. Jadi keinginan, jadi kalau kan yang agresif itu mengeluarkan keinginan dan orang lain harus ngikutin kita kan gitu, yang agresif itu. Nah kalau yang pasif kan ngikutin tapi dianya pasif gitu. Nah yang paling penting adalah kita mengutarakan, dan kalau sudah mengutarakannya tidak terjadi perbedaan pendapat, ya tidak masalah gitu karena kita sudah di grup nih, obrolan di grup, istri saya bagus tuh, istri saya di grup asertif gitu ketika ada temennya bilang sekarang kamu jadi lebih kurus gitu, iya gitu. Ada teman yang lain yang nanggepin, hati-hati lo kurus itu nanti jadi jelek. Nah istri saya menyampaikan nggak apa-apa, suami aku suka gitu. Kan bukan suami, bukan kalian gitu. Iya. Nah itu tuh bentuk asertif loh gitu. Oh begitu ya. Jangan sampai kejadiannya kayak orang yang ulang tahun emas, ulang tahun 50 tahun pernikahan. Terus menunya adalah mujair, pepes mujair besar. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih sudah menemani hidup selama 50 tahun, dikasihlah dipotonglah mujair itu kan. Betul. Sebagian ke atas kepala, sebagian ke ekor gitu. Dan dikasihkan ke istrinya adalah sebagian kepala. Iya. Dan istrinya sedih gitu, ya Allah, kirain ulang tahun ke-50 teh saya bisa dapat ekor gitu, dia masih kepala lagi. Suaminya kaget. Dalam cerita ini suaminya kaget tersentak.
Bukannya kamu seneng kepala, waktu awal nikah dulu, kamu milih kepala. Loh, iya, kamu milih kepala. Padahal aku itu dari dulu suka kepala, kata suaminya. Iya. Istrinya, loh, aku juga kira kamu suka 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 ekor. Aku makanya aku milih kepala gitu. Tahu gitu mah kita harusnya dari dulu aku milih ekor. Aku ngalah loh Pak, dulu itu milih kepala. 40 tahun perjalanan baru tahu. Gara-gara nggak asertif tuh. Masya Allah, iya. Namanya kalau nggak asertif itu salah satu kerugiannya meta persepsi. Oh iya. Bukan meta persepsi. Dan asertif itu menguntungkan yang lain loh, kayak Pak Wasmi di rumah ya, kita mau kalau masak ayam, anaknya itu ada yang suka sayap, ada yang suka paha bawah, ada yang suka paha atas. Kalau saya kan suka dada. Nah itu tuh jadi kalau masak aku sayapnya ya, gitu. Anaknya bujang, aku itunya buntutnya, yang ada apa sih namanya? Brutunya. Aku bilang, oh berarti bunda dada. Jadi ini apa namanya, enak juga untuk pengaturannya kan. Iya sebetulnya ya. Masya ada Allah. persepsi juga seorang cucu diasuh sama neneknya, udah bertahun-tahun dikasih kepala. Cucunya merasa kesel karena pamannya itu, anak neneknya dikasih paha. Oh itu paha ayam, terus aku kepala, terus padahal neneknya udah berkorban. Cucunya baru tahu setelah gede, padahal neneknya itu sedang banget kepala. Ya Allah, ya Allah. Begitu cucunya dikasihkan tuh kepala. Iya. Cerita siapa ya itu ya? Kayaknya ada cerita seseorang kayak gitu. Iya. Cerita. Ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk saya waktu sudah kuliah, untuk saya tanya ke nenek, karena saya juga kenapa sih kok saya dibedakan gitu kan? Waktu kecil saya sakit hati, makanya pas sudah kuliah kan saya belajar asertif tuh di psikologi gitu. Ini nanya ke nenek saya, manggilnya emak-emak, kenapa dulu tuh saya dikasih kepala? Ternyata dia itu paling suka kepala ayam, dan dia ketika saya dikasih dinikmati gitu. Padahal sebenarnya mungkin saya juga kesel, nikmat nih ya, biarin nggak apa-apa, aku berkorban untuk cucu kesayangan gitu. Dan tahu gitu, akhirnya sekarang hobi senang juga kepala ayam. Jadi sih kepala ayam. Iya. Masya Allah ya. Baik, satu atensi lagi barangkali sebelum kita lanjutkan. Ada sahabat Reni di Soreang. Kalau sahabat Reni mungkin ini hanya berbagi ya. Kalau sahabat Reni itu terlalu kanan, jadi agresif sekali. Kalau suami terlalu kiri, pasif sekali begitu. Anak kami usianya 4 tahun 9 bulan. Insya Allah kami upayakan tengah-tengah, yaitu asertif, sehingga bisa komunikasi, menilai, menunjukkan ketidaksukaan secara cenderung diplomatis. Contohnya pas mau beli balon katanya, yah balon di rumah udah bocor jadi kempes. Itu balon bagus ya, tapi nggak ada uang untuk beli. Ya intinya sih ingin beli balon katanya. Atau aku nggak mau ibu marah, aku kan anak baik, jadi ibu jangan marah ya, seperti itu. Hal-hal seperti ini ternyata bisa juga dilatih usia 4 tahun ya. Ya bagus itu lanjutkan tuh. Jadi biasakan menyampaikan. Masya Allah ya. Tapi memang salah satu masalah yang sering kali saya temui juga bagi orang yang sedang berusaha untuk asertif itu adalah kesulitan untuk jujur mengungkapkan. Kadang-kadang sih mengungkapkan sesuatu, tapi alasannya itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ada di dalam hati. Ini bagaimana mungkin bisa dilatih juga untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan jujur, tapi tadi tidak menyakiti hati orang lain. Ini cara melatihnya seperti apa? Cara melatihnya pertamanya niat pendidikan aja. Kalau niatnya pendidikan, edukasi, biasanya kita cenderung berani. Gak beraninya kita itu karena takut menyakiti, takut menyakiti orang lain atau menyinggung, sehingga kita nggak berani. Tapi kalau niatnya edukasi, ini kalau nggak disampaikan nanti malah dia nggak tahu gitu. Itu bahaya. Emang banyak tempat gitu. Saya bawa kelek gitu. Bau kelek itu kan gimana caranya? Kadang-kadang orang itu nggak nyadar bahwa kelek itu bau gitu. Tapi kalau disampaikan di tempat umum itu sakit hati. Bisa menyinggung juga. Gitu. Gimana caranya? Udah dikasih kode ngasih parfum masih juga bau kelek. Jadi harus face, harus berdua aja gitu.
Oh iya ya, niatkan untuk pendidikan berarti ya. Niatkan pendidikan. Nanti kan nggak apa-apa, beda juga kan, yang penting tadi benar. Dan orang lain tidak menerima pendapat kita, tidak apa-apa. Karena kan sebenarnya tujuannya bukan orang lain harus sama dengan kita, tapi setidaknya kita mengutarakan, mengekspresikan yang ada di dalam diri kita. Karena ketika kita bisa mengekspresikan, orang lain bisa melihat bagaimana. Betul, betul. Dan setidaknya kita tidak menyimpan sampah batin juga ya dalam diri kita. Ya, itu berkaitan dengan materi sebelumnya ya, katarsis. Iya, betul, katarsis juga ya. Oh, Masya Allah, betul juga. Ini memang perlu untuk terus dilatih, baik itu bagi orang tuanya ataupun bagi anak-anak. Ini sangat bisa dilatih insya Allah dan efeknya sangat positif asertif ini. Alhamdulillah. Di akhir mungkin ada yang perlu disampaikan kembali Pak Wasim Lilis? Nah, kalau untuk sebagai kesimpulan akhir, untuk melatih keberanian, jika memang masalahnya di pasif ya, beranilah mengatakan tidak. Contohnya ini misalnya masak, hari ini masak, kok nggak dimakan, tapi waktu saat sebelum masak nggak ngasih tahu. Nah, orang tua harus berani gini nih. Nah, oke, ini kamu nggak dimakan, kita makan. Tapi untuk berikutnya, kalau kita lagi mau masak dan kamu nggak suka yang kami masak dan kamu nggak ngomong, itu kewajiban kamu untuk menghabiskan. Kita tidak akan beri lagi makan malam atau makan besok sebelum ini habis. Kamu harus berani mengatakan tidak. Katakan aku tidak ikut makan ya yang itu, nggak apa-apa kok. Gitu. Orang tua juga tidak harus terus ngikutin dia, nggak apa-apa. Orang tua masak seperti biasa. Mungkin dia nggak suka itu ya, cara dia harus berarti asertif. Orang tua menghindari mubazir. Menghindari mubazir. Kan sekarang kadang-kadang sering tuh. Kalau bilang aja kalau emang nggak mau, sehingga kita masaknya sesuai yang porsi yang mau. Nanti kamu masak sendiri aja, jangan repot orang tua juga, silakan masak sendiri aja. Karena orang tua, ini untuk orang tua saya tidak merekomendasikan Anda masak berbagai menu untuk memenuhi selera semua anggota keluarga. Anda juga harus asertif, karena orang tua beberapa ngeluh juga. Anak saya pasti makan susah, saya harus masak ini. Nah, nggak bisa. Ibu harus asertif juga sebagai orang tua, Mak. Betul, betul. Nah, kami masak ini nanti giliran minggu depan. Kami minggu depan juga masak ini. Kalau kamu nggak suka ini, bilang ya, sehingga kami masak hanya sekian. Kamu bazir. Kalau nggak bilang, berarti siap untuk menghabiskan. Kalau nggak menghabiskan, ya kita besoknya, kamu belum boleh makan menu berikutnya. Nah, ini model-model kayak gini biasa loh kalau di luar negeri tuh model biasa kayak ya, betul, Masya Allah. Gak nyinggung gitu ya, daripada kita nyinggung gitu. Kalau ada tetangga yang anjingnya mengganggu, kalau di luar negeri itu langsung laporan ke satpam. Iya. Nanti satpam yang menegur gitu. Jadi jangan kita yang langsung negur. Kalau kita negur bisa berantem tuh. Berantem, betul. Nah, satpam yang menyampaikan juga jangan menurut laporan ibu sebelah, jangan bilang begitu. Oh iya. Satpamnya juga, Bu, mohon maaf, suara anjingnya mengganggu. Jadi kalau di Eropa kayak gitu biasanya kayak gitu, tidak menjadi masalah gitu. Betul. Daripada diem gitu, tiba-tiba pindah rumah, tetangga sebelah. Gitu. Itu kan repot sendiri jadi hidupnya kan? Iya. Masya Allah. Itu sebagai closing statement. Dan sekarang alhamdulillah Anak Langit Elementary School sudah buka pendaftaran siswa baru bagi yang tahun ajaran 2021-2022. Iya. Jadi yang anaknya sekarang di TKB atau yang sedang mencari SD dan tinggal di daerah Bandung Timur, kami berlokasi di Cilenyi ya, di perumahan Bumi Pacawangan. Silakan yang berminat untuk sekolah dengan model baru, sekolah yang menggabungkan keunggulan-keunggulan dari berbagai sekolah, keunggulan adab, akhlak, tahfiz Qur'annya, bahasa Inggrisnya, layanan psikologi dan sains dari Singapura. Silakan mendaftarkan di SD Anak Langit. Bisa menghubungi ke nomor 0811225002. Itu kan Zikri? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk materi asertifnya. Mulai hari ini mungkin akan banyak yang latihan nih, Pak Wasmin insyaallah dan Bu Lilis. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Asertif ini juga merupakan sebuah sikap yang bisa membuka sensitivitas orang lain yang mungkin tidak tahu kalau misalnya kita tidak nyaman, tersinggung, dan lain hal sebagainya. Mari kita terus latih, sahabat MK, dan mari kita raih juga petik hal-hal positif dari sikap asertif yang insya Allah kita akan coba cicil latih dari sekarang.